bersama Tuhan. Alangkah indahnya di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kalau kita di dalam Tuhan, indah sekali. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau luar biasa Tuhan, Engkau yang terhebat. Allah Bapa adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita Dia menyediakan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersama-sama. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau segalanya Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
aku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami selalu memuji-Mu, berharap kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Engkau memampukan kami melewati saat-saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksian teman kita.
Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Tersya Marta Billy, aku dari SM Tambang Boyo dan juga dari kelas Bartolomeus. So, aku di sini mau sharing cinta kasih Tuhan sama kalian semua. Nah, kemarin tuh aku habis diberkati Tuhan dengan luar biasa loh. Kalian tahu nggak? Aku diberkati Tuhan dengan dikasihnya nilai yang maksimal. Nah, kalian pasti juga pernah kan ngalamin hal yang sama kayak aku. Teman-teman juga bisa loh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan juga pasti menyediakan dan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Because Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, anak-anak, kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan dalam acara Bible Study for Kids. Dan saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu upah dosa ialah maut. Sebelum kita belajar firman, kita akan berdoa lebih dulu. Kita minta urapan, kuasa, dan hikmat supaya setiap kita bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali belajar firman-Mu tentang upah dosa adalah maut. Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat buat kami, buat hamba-Mu, dan buat setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan diberikan kemampuan untuk melakukan dalam hidup kami, supaya kami tidak mengerjakan dan melakukan, mengamalkan dosa dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu mendapatkan hukuman dari akibat berbuat dosa. Pimpin, bimbing, tuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan hidup kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Amin. Tema malam ini yaitu upah dosa adalah maut. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa akibat daripada berbuat dosa, akibat daripada melakukan dosa, akibat dari mengamalkan dosa dalam hidup kita, akibatnya ialah maut pada akhirnya. Dalam pembahasan upah dosa adalah maut, yang pertama kita akan masuk di dalam poin, yaitu apa yang dimaksud dengan upah dosa. Apa yang dimaksud dengan upah dosa? Upah dosa terdiri dari dua kata, yaitu upah dan dosa. Upah yang dimaksud dengan upah atau definisi daripada upah itu adalah hasil atau sesuatu yang diterima, dibayarkan sebagai pembalas jasa atau tenaga yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu berupa gaji atau berupa imbalan. Jadi upah itu adalah hasil atau sesuatu yang diterima sebagai pengganti dari tenaga yang kita pakai untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya seperti upah kerja
setelah kita bekerja, setelah kita memeras tenaga, setelah kita melakukan pekerjaan, maka pada akhir waktu daripada bekerja akan mendapatkan upah. Ada banyak upah di dalam kehidupan ini, upah lembur, upah borongan, atau upah harian. Artinya setiap hari kita kerja dan pada sore harinya kita mendapatkan upah. Yang kemudian kita lihat dosa. Kata yang kedua yaitu dosa. Apa artinya? Dosa ialah perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Jadi perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan itu disebut dengan dosa. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dan juga tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu juga dosa. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dan tahu berbuat baik tidak melakukannya itu juga dinamakan dosa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi bila seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi anak-anak, kita semua jika mendapatkan kesempatan, jika datang kesempatan dalam hidup kita untuk melakukan perbuatan baik, tapi tidak kita kerjakan, maka kita disebut orang yang berdosa atau yang berbuat dosa. Sebagai contoh, di dalam Lukas pasal 10, Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 40, ayat 34 itu diceritakan tentang ada orang yang turun dari Bethlehem, kemudian dalam perjalanannya mereka dirampok dan dianiaya sehingga mengalami luka-luka, bahkan tidak bisa melanjutkan perjalanannya, bahkan sampai tergeletak. Lalu datanglah seorang imam yang berjalan dan melihat, ternyata tidak berbuat apa-apa, dan dia terus melakukan perjalanan meninggalkan orang yang sakit, tidak menyapai kenapa dan memberikan pertolongan. Kemudian juga datang lewat orang Lewi, melihat, kelihatan pura-pura tidak tahu dan terus berjalan. Tetapi ada satu orang yang baik hati, yaitu orang Samaria. Pada waktu melihat orang ini mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan mengalami sakit dan penderitaan karena dianiaya oleh para perampok, orang Samaria ini kemudian menolong, memainkan ke dalam keledainya, kemudian dibawa pergi ke penginapan, dan di penginapan dia diberikan pengobatan, bahkan meninggalkan uang untuk penginapan supaya orang ini dirawat. Kalau uang itu kurang, sekembalinya aku dalam perjalanan, aku akan memberikan lagi. Dari sini imam itu tahu berbuat baik. Orang Lewi itu bisa berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Sebab itu orang yang seperti ini bisa dikatakan berbuat dosa. Oleh karena itu, anak-anak, jika ada kesempatan untuk berbuat baik, kerjakan dan lakukan dalam hidup, maka engkau akan berkenan kepada Allah dan engkau akan diberkati. Contoh yang kedua yaitu Adam dan Hawa. Ini yang menyebabkan sehingga sampai dengan hari ini tidak ada seorang pun yang tidak terkontaminasi atau mengandung dosa di dalam hidup. Di dalam Kejadian 3 ayat 6, Adam dan Hawa melakukan perkara dosa pada permulaan, sehingga sekarang keturunannya
itu semua ada di dalam dosa atau mengandung dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena apa? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Diberitahu jangan sampai engkau makan atau meraba buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena tipu daya ular, tipu daya iblis, maka Hawa mengambil buah itu dan kemudian memakannya. Padahal perintah Tuhan dikatakan kalau engkau makan atau meraba buah itu, maka engkau akan mati. Tetapi iblis melalui ular, dia berkata, tidak, kalau engkau makan buah itu, engkau akan seperti Allah. Engkau akan jadi seperti Allah dan mengetahui baik dan jahat. Ini tipu daya. Sebab itu kita harus hati-hati. Jangan sampai berbuat dosa. Kalau engkau sudah mengenal firman, kalau engkau semua sudah mengerti firman, pegang firman itu, hiduplah di dalam prinsip firman. Jangan goyah dengan tawaran, dengan tipu daya yang bisa menjatuhkan kita dari dosa. Karena dosa akibatnya ialah maut. Jadi upah dosa ialah hasil atau sesuatu yang akan diterima, yang akan dialami dalam kehidupan seseorang atas perbuatan dan pelanggarannya akan hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan. Jadi upah dosa itulah hasil yang akan diterima oleh seseorang atas pelanggaran-pelanggaran akan hukum Tuhan ataupun firman Tuhan. Tentunya adik-adik dan kita semua, para guru-guru semua tidak mau untuk mengalami upah dosa. Karena upah dosa itu pahit dan upah dosa itu sangat-sangat mengerikan. Dan akhirnya ialah upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu diberikan oleh Tuhan. Upah dosa itu diberikan oleh Tuhan sebagai hukuman kepada orang yang melanggar hukum atau firman Tuhan. Bukan semata-mata untuk menghancurkan, bukan semata-mata untuk membuat para pelanggar atau pembuat dosa berbuat dosa itu untuk menghancurkan atau membuat mereka semua menderita, tapi upah dosa itu diberikan sebagai hajaran, sebagai peringatan, sebagai pengarahan agar bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu kasih dan tidak menghendaki seorang pun mengalami kebinasaan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 itu dikatakan, dan di dalam Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya bertobat. Jadi hukuman Allah, upah dosa itu dikerjakan dan dilakukan oleh Allah supaya bertobat. Tetapi yang harus diperhatikan, yang harus dipahami dan disadari dalam kehidupan kita, bahwa jangan mempermainkan kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah yaitu diberikan kepada setiap kita juga agar bertobat. Tetapi kalau kemurahan Allah itu dipermainkan, ada batasnya. Pada akhirnya maka kita juga atau orang yang berbuat dosa itu akan dihukum. Kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 4 dan 5. Maukah kamu menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada
pertobatan. Jadi maksud daripada kemurahan Allah yaitu menuntun atau menghendaki supaya yang berbuat dosa itu bertobat. Kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu macam-macam perbuatan dosa yang dapat mendatangkan maut. Macam-macam perbuatan dosa yang dapat mendatangkan maut. Di dalam Alkitab banyak diceritakan tentang sikap hidup, cara hidup, dan perbuatan serta tindakan dan perkataan yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu adalah dosa, dan yang dapat menjadi contoh dan teladan kepada setiap kita sekarang ini agar kita tidak berbuat dosa yang sama, sehingga tidak mengalami hukuman yang sama yang diterima oleh beberapa umat Tuhan yang ada, yang diceritakan di dalam Alkitab. Jadi apa yang diceritakan oleh Alkitab, apa yang ditulis di dalam Alkitab, itu menjadi contoh dan teladan buat kita. Jangan kita melakukan perkara-perkara dosa. Kalau hal yang baik, contoh yang baik, harus kita kerjakan, harus kita usahakan untuk kita kerjakan dan lakukan. Perbuatan dosa yang dapat mendatangkan maut, yang pertama yaitu jangan bersungut-sungut. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malakul maut. Bersungut-sungut, akhir daripada bersungut-sungut itu akan dibinasakan oleh malakul maut. Firman Tuhan mencatat, biar itu juga menjadi contoh, menjadi teladan buat kita, supaya dalam segenap hidup kita, sepanjang umur hidup kita, jangan sampai kita bersungut-sungut sehingga mengalami akibat yang mengerikan. Bersungut-sungut itu merupakan dosa yang bisa mendatangkan maut bagi pelakunya. Karena apa? Karena bersungut-sungut itu berarti menghinakan kasih, kuasa, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang bersungut-sungut itu menghina kemurahan dan kasih karunia Tuhan, menghina berkat-berkat Tuhan, menghina kuasa Tuhan, sehingga dari mulutnya keluar persungut-sungutan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu jangan gampang-gampang kita berkata-kata atau mudah berkata-kata sembarangan atau perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita, agar kita tidak terima hukuman seperti yang pernah dikerjakan dan dilakukan oleh umat Israel. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 20-21 dikatakan bahwa orang yang suka berkata-kata dengan tidak benar, perkataan yang keluar dari mulut kita itu menentukan mati dan hidup kita. Amsal pasal 18 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemarkannya akan memakan buahnya. Jadi ingat, siapa yang suka berkata-kata yang jahat ataupun bersungut-sungut, suka mengeluh dan mengata-ngata yang tidak baik,
baik kepada Tuhan, baik kepada orang tua, baik juga kepada diri sendiri, maka mati hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita katakan. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu itu adalah harimau. Artinya kita sendiri yang mengalami akibat dari perkataan kita. Contohnya seperti yang dilakukan oleh umat Israel dalam Keluaran pasal 14 ayat 30 sampai 31. Setelah umat Israel diberikan atau dibebaskan dari negeri perhambaan di Mesir, lalu dipimpin oleh Musa untuk menuju ke negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan dan harus melalui padang gurun. Tapi ketika menghadapi masalah, dengan sangat mudahnya orang Israel itu bersungut-sungut sehingga Tuhan marah. Maka orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas itu semuanya mati di padang gurun, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan, tidak pernah mengalami negeri perjanjian yang disediakan bagi mereka akibat bersungut-sungut. Jadi perbuatan dosa yang mengakibatkan maut, yang pertama yaitu bersungut-sungut. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menyebabkan maut? Yang kedua yaitu menista Tuhan. Menista, kita baca di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Berontak terhadap perintah Allah dan menista perintah yang maha tinggi. Apa arti kata menista? Arti kata menista itu yaitu merendahkan, menghina, mencela, mengolok-olok perintah Tuhan. Menista Tuhan itu berarti merendahkan, menghina, mencela, mengolok-olok perintah Tuhan. Contohnya di dalam Bilangan pasal 16 ayat yang ke-30 atau di dalam 16 ayat 1 dan 3 sampai 3 itu cerita tentang peristiwa Korah, Datan, dan Abiram yang melawan Musa, sehingga dibinasakan oleh Tuhan dengan dikubur hidup-hidup dengan seluruh keluarganya, bahkan dengan seluruh pengikut-pengikutnya. Korah, Datan, Abiram itu menista Tuhan karena berani melawan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Musa. Padahal yang disampaikan oleh Musa itu adalah perintah Tuhan. Akibatnya sungguh dahsyat. Pada waktu Korah, Datan, dan Abiram berkumpul bersama-sama, kemudian bumi yang ada di bawahnya itu terbelah dan semuanya dikubur hidup-hidup. Sesudah itu bumi itu menutup kembali. Jadi yang kedua, perbuatan dosa yang mendatangkan maut yaitu menista Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat yaitu perbuatan dosa apa yang bisa mendatangkan maut, yaitu perbuatan yang tegar tengkuk. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 21:7, Ulangan 31 ayat yang ke-27 dikatakan, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Itu adalah Musa yang mengatakan, selagi aku masih hidup, memimpin kau
bersama dengan engkau, tapi engkau sudah menyatakan kedegilan, bahkan tegar tengkuk. Di dalam Amsal pasal 29 ayat yang pertama, Amsal 29 ayat yang 1 dikatakan, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang yang tegar tengkuk, menegarkan lehernya atau bersih tegang leher, tidak mau dinasehati, tiba-tiba akan datang kebinasaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak, ingat baik-baik dan camkan dalam hidupmu. Jangan jadi orang yang tegar tengkuk. Jika engkau dinasehati oleh guru-guru sekolah minggu, oleh para pemimpin-pemimpinmu, ingat, lakukan dan kerjakan, perbaiki jika engkau berbuat salah, jika engkau berbuat dosa. Juga saat engkau dinasehati oleh kedua orang tuamu. Kalau berbuat salah, tidak cocok dengan firman Tuhan, dan nasihat orang tuamu itu mengarahkan kamu, mengasihi kamu, supaya kamu jangan sampai mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupmu karena melanggar firman, karena berbuat dosa. Lakukan, kerjakan, dan berbaliklah, serta bertobatlah, dan jangan berbuat lagi. Orang yang tegar tengkuk itu adalah orang yang tahu salah, ditegur, dinasehati, diperingati, tetapi tidak mau berubah, malahan tetap melakukan pelanggaran. Jadi orang yang tegar tengkuk itu tahu salah, ditunjukkan salah, kemudian dinasehati, diajar, diarahkan, tetapi tidak, malahan tetap berbuat salah. Orang yang seperti ini akibatnya akan mengalami maut dalam hidupnya. Contohnya di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 itu cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, dan percaya bahwa kalian semua sudah pernah mendengar tentang tokoh ini, yaitu Simson, yang orang yang sangat hebat, memiliki kekuatan karena Roh Kudus yang mengurapi dan bekerja di dalam hidupnya. Dan Simson ini dipersiapkan, direncanakan oleh Tuhan menjadi asis Allah, atau orang yang akan dipakai melakukan, mengerjakan perintah Tuhan, atau jadi hakim di negeri Israel. Tetapi karena tidak taat, karena tidak mentaati firman, maka akhirnya Simson jatuh di dalam dosa karena melihat perempuan Filistin yang cantik, padahal sudah dinasehati oleh kedua orang tuanya. Jangan anakku, apakah di negeri Israel tidak ada perempuan yang cocok dengan engkau, yang bisa engkau panggil sebagai istrimu? Tetapi Simson tetap berkeras hati, menegarkan tengkuknya, dan tetap mengambil orang Israel, orang Filistin itu sebagai istrinya. Maka akhirnya Simson tidak mengalami rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Akhirnya Simson mengalami kekalahan, kemudian dianiaya, direndahkan, dan pada akhirnya mengalami kematian yang tragis. Ini jadi contoh bagi kita. Kalau kita ditegur, kalau kita dinasehati, cepatlah bertobat, cepatlah berbalik, manakala engkau sedang berbuat dosa. Di dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7 itu cerita tentang
Kain dan Habil. Pada waktu sama-sama mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan hasil ladangnya yang terbaik, dan Habil mengorbankan hasil ternaknya, dombanya yang terbaik. Tetapi persembahan Habil yang berkenan kepada Allah, tetapi Kain tidak berkenan. Mengapa? Karena dalam dasar hati Kain sudah ada rasa tidak senang atau rasa iri terhadap Habil dan merasa dirinya yang paling baik. Sebab itu pada saat Kain ditegur oleh Tuhan karena muram, karena sedih, pada saat persembahannya ditolak atau tidak berkenan, Tuhan sudah mengingatkan, kalau engkau berbuat benar, kenapa tidak ada sukacita dalam hidupmu? Kita baca saja ayatnya, Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, suruh dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Sudah diingatkan, sudah dinasihati oleh Tuhan, supaya memeriksa dirinya, memeriksa hatinya. Mengapa engkau panas dan mukamu muram kalau engkau berbuat baik? Dan diingatkan bahwa dosa sudah mati, tetapi Kain tetap dengan panas hati. Akhirnya Kain membunuh Habil. Itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia. Dan sampai hari ini dosa dan perbuatan itu banyak dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat jahat, yang hidup dikuasai, yang mengalami tipu daya setan di dalam hidupnya. Jadi ada tiga yang kita lihat macam-macam perbuatan dosa, yaitu bersungut-sungut, kemudian tegar tengkuk, dan yang ketiga yaitu menista Tuhan dan tegar tengkuk. Kemudian yang keempat, kita akan melihat dosa apa yang membuat mendatangkan maut. Yang keempat yaitu membuat atau menyembah kepada berhala. Di dalam Keluaran pasal 20 dikatakan, Keluaran pasal 20 ayat 3-5 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi berhala, menyembah kepada berhala, itu dosa yang mendatangkan maut. Apa yang dimaksud dengan berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang dijadikan, diperlakukan, dianggap sebagai Allah. Seperti patung, benda-benda yang dianggap keramat, seperti keris pusaka, tombak, pedang. Bahkan juga ada batu permata yang dianggap sebagai berhala karena menurut orang yang percaya itu mengandung ada kuasa di dalam batu itu. Itu adalah berhala-berhala yang kuno, yang sudah lama dikerjakan oleh orang-orang
Dan sekarang berhala itu ada yang disebut dengan berhala modern. Apa berhala modern? Yang dianggap, yang dijadikan, yang diperhatikan, bahkan sangat diandalkan seperti mengandalkan Allah dalam apa yang ada di dalam sekitar kehidupan kita. HP itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Berapa banyak anak-anak kalau tidak memiliki HP atau tidak membawa HP atau ketinggalan HP, hidupnya jadi kebingungan, hidupnya jadi tidak pede, tidak percaya diri, hidupnya jadi uring-uringan, tidak karu-karuan. Itu sudah jadi berhala dalam hidup. HP ini alat, tetapi bisa jadi berhala di dalam hidup. Apalagi yang bisa jadi berhala? Uang. Kalau tidak bawa uang, hidupnya jadi stres, hidupnya jadi marah-marah, emosional karena tidak punya uang. Jangan. Sekalipun tidak punya uang, engkau tetap bisa bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan akan memberkati kalau engkau berseru kepadanya. Karena Tuhan akan mencukupi hidupmu kalau engkau tetap berseru kepadanya. Jangan uring-uringan, jangan uang dijadikan segala-galanya dalam hidup. Tetapi berapa banyak anak-anak yang tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Allah dalam hidupnya. Kalau tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah, tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa, tidak merasa kehilangan atau kekurangan atau sesuatu yang kurang dalam hidup, tidak. Malah enak saja, santai-santai. Padahal Allah itu yang memenuhi segala kebutuhan hidupmu, yang melindungimu, yang membuat engkau sehat, dan yang menyelamatkan hidup. Jadikan Tuhan itu Tuhan dan Allahmu dalam hidup. Jangan ada berhala dalam hidup. Seperti orang Israel, pada waktu orang Israel membuat patung lembu emas yang dijadikan sebagai Allah. Pada waktu Musa naik ke gunung untuk menerima perintah Allah, dan ketika Musa pergi dan lama tidak turun, kemudian orang Israel mempunyai inisiatif yang sangat-sangat bodoh, yaitu membuat patung lembu emas. Itu tertulis di dalam Keluaran 32 ayat 18. Sehingga Tuhan marah. Dan berapa banyak orang Israel mati di padang gurun, tidak pernah masuk dan menikmati negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Sungguh sangat-sangat rugi dalam hidup mereka. Jangan itu juga kita alami dalam hidup ini. Biarlah setiap kita mengalami, menikmati, dan merasakan semua janji Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah taat dengan firman Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kita akan mengalami hal-hal yang indah di dalam hidup ini. Dan setiap kita tidak perlu mengalami akibat dosa adalah maut di dalam hidup kita. Tetapi kita mengalami ketaatan dan keyakinan, kepercayaan yang kita percayai itu jadi nyata di dalam hidup kita, yaitu kita bisa menikmati kemuliaan, kuasa, dan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu siapa yang mengalami upah dosa adalah maut. Kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab yang mengalami upah dosa adalah maut. Tentunya dengan maksud
kita belajar, kita mengenal, dan kita tahu jangan sampai kita berbuat yang sama seperti yang ada atau yang menjadi contoh di dalam. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang berbuat dosa. Ada banyak orang yang melanggar firman Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang mengalami upah dosa adalah maut. Di antaranya seperti Yerobeam. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 33. Yerobeam terpilih jadi raja di Israel pada waktu Daud menjadi raja. Israel menjadi satu kerajaan yang diperintah oleh Daud. Jadi 12 suku itu adalah orang-orang Israel. Kemudian dari Daud turun kepada Salomo. Negeri Israel tetap 12 suku, tetap menjadi satu. Kemudian dari Salomo turun kepada anaknya yang bernama Rehabiam yang menjadi raja. Nah, pada saat Rehabiam menjadi raja, negeri Israel pecah menjadi 2. Satu suku tetap ikut, yaitu Yehuda, tetap mempunyai raja, yaitu namanya Rehabiam. Tapi kemudian yang 10 suku itu yang menjadi raja adalah Yerobeam. Nah, pada waktu Yerobeam menjadi raja, karena ingin mempertahankan kedudukannya supaya orang Israel tidak berbalik kepada orang Yehuda atau kepada Rehabiam. Karena setiap tahun orang Israel harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Kemudian Yerobeam mempunyai ide, yaitu mendirikan 2 patung lembu emas. Dan dikatakan, inilah Allahmu yang menjadi Allahmu, yang memimpin engkau keluar dari Mesir sampai saat ini. Kemudian orang Israel disesatkan oleh Yerobeam. Dosa Yerobeam itu mengakibatkan banyak korban dan dirinya sendiri akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Yang kedua, siapa yang menjadi contoh, yang bisa menjadi contoh? Yang kedua yaitu Sedekia di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 12 sampai 13. Sedekia juga jahat, berbuat jahat kepada Tuhan, tidak taat, tidak setia, bahkan berani mengolok-olok firman Tuhan. Sehingga akhirnya Yerobeam juga dibinasakan oleh Allah. Dan Yerobeam mengalami hal yang sangat-sangat mengerikan dalam hidup. Yerobeam ditangkap oleh orang-orang Babil. Kemudian Yerobeam ditawan, tapi sebelum dibawa ke Babil, penglihatan terakhir yang dilihat oleh mata Yerobeam yaitu anak-anaknya semua disembelih di depan matanya. Sehingga penglihatan yang terakhir begitu menyilaukan, melihat anak-anaknya mengalami ketakutan kemudian disembelih. Sesudah itu mata Yerobeam dibutakan. Setelah itu Yerobeam dibawa ke pembuangan di Babil, karena Yerobeam juga berbuat dosa dan jahat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat contoh yang ketiga yaitu Ahan. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 24 sampai 26. Ahan juga berbuat jahat. Akhirnya Ahan dan seisi keluarganya mengalami dirajam batu oleh seluruh orang Israel dan mengalami kebinasaan yang kekal. Yang keempat bisa kita lihat yaitu Yudas Iskariot. Di dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai 8 itu dikatakan,
Yudas Iskariot adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Sungguh sangat-sangat disayangkan. Bahkan Yudas Iskariot itu jadi bendaharanya dalam pelayanan Yesus pada waktu hidupnya. Tetapi Yudas Iskariot karena dosa, yaitu cinta akan uang, sehingga menghalalkan segala cara mencuri atau mengambil uang persembahan. Bahkan tindakan yang sangat keji dilakukan oleh Yudas, yaitu menjual Yesus dengan 30 keping perak, kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam pada waktu itu, sehingga Yesus kemudian disalibkan. Dosanya membuat Yudas mati dan binasa. Dalam kesempatan kita melihat siapa yang mengalami upah dosa adalah maut, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Achan. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 9 sampai 21, kita akan lihat Yosua pasal 7 ayat 29 ayat 19 sampai 21. Kita lihat sebentar. Berkatalah Yosua kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kuperbuat, jangan sembunyikan. Yang kau perbuat jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Achan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, kesembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kemudian kita baca ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Achor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan hantu. Achan berbuat dosa karena mengambil barang jarahan yang dikhususkan oleh Tuhan. Waktu Yosua memimpin orang Israel dan mengalahkan negeri Yeriko, maka Tuhan memerintahkan, habisi semua yang ada di negeri Yeriko. Tetapi jangan ada satupun dari umat Israel yang mengambil emas perak, karena itu dikhususkan bagi Tuhan. Kalau ada yang mengambil, maka akan mencelakakan dirinya sendiri. Akibatnya akan mengalami kesulitan, kepahitan, bahkan kebinasaan. Pada waktu Yeriko berhasil dikalahkan, maka jarahannya sangat banyak. Ada emas, perak, bahkan barang yang lain. Di semua yang lain itu dihanguskan atau dibakar habis. Tetapi kemudian ada satu orang Israel yang bernama Achan mengambil emas, mengambil perak, mengambil jubah dari Siniar atau jubah yang sangat indah, kemudian diambil dan disembunyikan. Dosa ini menyebabkan sesudah mengalahkan Yeriko, maka Yosua harus memimpin orang Israel menuju atau mengalahkan Ai. Tetapi Ai yang jauh lebih kecil dari Yeriko, Israel mengalami kekalahan. Bahkan mati 36 orang dan orang Israel dikejar-kejar oleh orang Ai. Akibat apa? Akibat karena ada dosa di dalam orang Israel. Tuh Yosua berseru-seru kepada Tuhan, mengapa orang Israel kalah dengan Ai? Lalu Tuhan berkata, karena ada dosa. Jadi dosa itu bisa menyebabkan maut, dosa itu bisa menyebabkan kegagalan,
Dosa itu bisa menyebabkan kekalahan. Dosa itu bisa menyebabkan penderitaan. Jangan ada satupun dari antara kita yang mau, yang terus dan tinggal di dalam dosa. Malam ini lepaskan, buang dosa itu dalam nama Yesus dari kehidupan. Dosa yang dikerjakan oleh apa? Melihat. Dengan mata kita bisa melihat hal yang baik, tapi dengan mata juga kita bisa melihat hal-hal yang jahat. Khususnya melihat apa yang ada di dalam handphone, apa yang kau lihat, apa yang kau tonton. Tuhan tahu. Kalau engkau melihat perkara-perkara dosa, Tuhan tahu. Bertobatlah. Kalau engkau melihat pornografi, engkau melihat hal-hal yang tidak baik di dalam handphone, Tuhan tahu sekalipun engkau sendiri. Bertobatlah malam ini. Yang kedua, apa? Kemudian dari melihat apa? Timbul ingin. Keinginan itu netral. Tapi selama keinginan yang ada dalam hidup kita itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ingin yang timbul dalam kehidupan kita. Kalau keinginan yang salah, maka itu jadi dosa. Misalnya apa? Ingin milik orang lain. Itu namanya iri. Itu namanya dengki. Itu namanya egois. Itu adalah dosa. Apalagi ingin memiliki miliknya Allah. Apa miliknya Allah yang ada di sekitar, yang ada di dalam hidup? Yaitu perpuluhan. Harus engkau kembalikan. Apa yang engkau terima, 90% itu bisa engkau gunakan, tapi yang 10% harus engkau kembalikan karena itu miliknya Allah. Jangan engkau ambil dan gunakan. Itu namanya juga bisa disebut sebagai pencuri. Ingin apa? Miliknya Allah juga, yaitu kehormatan, kemuliaan, dan pujian. Itu adalah miliknya Allah. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8, aku tidak pernah memberikan kemuliaan, kehormatan, dan pujianku kepada yang lain. Hanya miliknya Allah. Jangan ada keinginan-keinginan salah dalam hidup. Yang ketiga, dari ingin, sesudah ingin apa? Kemudian mengambil hak milik orang lain. Mengambil miliknya Allah, itu juga dosa. Sesudah mengambil apa? Menyembunyikan dosa, itu celaka besar. Kalau engkau sudah berbuat dosa, kalau engkau sudah melakukan dosa, yang paling penting, yang paling tepat adalah bertobat dan mengaku. Kemudian berbaliklah kepada Allah, berhentilah, jangan berbuat dosa lagi. Kita baca Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya itu akan disayangi. Orang yang mengaku dosanya itu akan beruntung. Jangan pernah menyembunyikan dosa. Akui dan bertobatlah. Maka kemurahan Allah, pemulihan dari Allah akan berlaku dalam hidup. Maka jadi yang keempat, kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu mengapa seseorang berbuat dosa. Orang berbuat dosa karena apa? Tidak pikul salib atau menyangkal diri. Itu dalam Lukas 9 ayat 23. Kita semua harus pikul salib. Mata kita disalibkan, mulut kita disalibkan, kaki kita disalibkan, langkah tangan kita juga harus disalibkan. Sehingga seluruh hidup kita harus disalib. Yang kedua, tidak berjaga-jaga dan berdoa. Matius pasal 26:41 mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Karena apa? Karena tubuh kita lemah. Tetapi
Allah kita itu luar biasa. Jadi kita harus mengandalkan, bergantung dan minta pimpinan Tuhan. Yang ketiga, tidak bersyukur dan berpada. 1 Timotius 6 ayat 8 dan 10. Tidak puas dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita timbul iri, timbul ingin, bahkan mencuri dan berbuat jahat. Yang keempat, yaitu tidak bersekutu. Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Persekutuan itu perlu kita bangun. Persekutuan itu perlu ada. Dan di dalam persekutuan itu ada nasihat. Di dalam persekutuan ada kekuatan. Di dalam persekutuan ada hadirat Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang bersekutu, Allah hadir dalam hidup kita. Kesimpulannya, berjuanglah untuk tetap hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam ketaatan akan firman Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa, karena upah dosa adalah maut. Kita tundukkan kepala, kita minta kepada Tuhan agar kita mampu mengerjakan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini yang mengajarkan, yang mendidik, dan yang mendorong kepada setiap kami agar setiap kami hidup di dalam kebenaran, kekudusan, ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga setiap kami tidak melakukan atau berbuat dosa, yaitu melanggar kebenaran firman-Mu, melanggar hukum-hukum-Mu. Maka hidup kami akan berkenan kepadamu, dan kami akan terus mengalami penyertaan-Mu dan mengalami berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi, mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau selalu peduli dan memperhatikan kami. Bahkan Engkau juga selalu peduli, memperhatikan kepada seluruh orang tua kami, dimanapun Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk bercerita, untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang tua kami. Sehingga seluruh keluarga kami adalah keluarga yang taat, yang setia, yang kudus di hadapan Tuhan, dan kami bebas dari dosa. Maka berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan, serta karunia Roh ada dan hidup dan memenuhi hidupmu. Semua yang menerima berkat Tuhan dan yang mau hidup di dalam kekudusan, ketaatan, dan kebenaran, tidak berbuat dosa, katakan bersama-sama, amin.